Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang di channel gue, di channel Kang Valdo. Dimana di sini gue bakal membahas bagaimana cara FYP kurang dari 1 minggu. Dan ini caranya works 100%, dijamin berhasil. Oke, teman-teman semuanya, sebelum gue lanjut membahas soal bagaimana rahasianya FYP, gue mau cerita sedikit nih. Gue itu di TikTok sempet punya views yang jutaan, ratusan ribu, rame banget. Sampai akhirnya beberapa bulan terakhir views gue tuh turun, followersnya turun gitu. Gue tuh bingung gitu. Sampai akhirnya gue menemukan cara ini. Dan gue mengadopsi cara ini kurang dari 1 minggu. Alhamdulillah, views gue kembali. Rame lagi, FYP bahkan. Nah, kalau kalian yang penasaran videonya yang mana, nih, kalian bisa cek aja di TikTok gue atau gue kasih lihat nih. Spill sedikit. Nah, ini videonya. Nah, ini bakal kita bahas nih nanti ya. Ini bakal kita bahas. Tapi sebelum itu, boleh dong di-subscribe dulu channel ini biar gue semangat bikin kontennya, ya kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita ke pembahasannya. Cara pertama, teman-teman. Kalau mau FYP dalam waktu 1 minggu, bahkan kurang, kita harus pinter nih mengadaptasi jenis konten yang sesuai dengan akun kita. Gitu. Ada banyak konten yang viral di sosial media, ada banyak jenis konten yang menarik di sosial media, tapi belum tentu yang viral dan menarik itu cocok sama jenis konten kita. Sama pembawaan kita. Belum tentu. Kita harus cari yang sesuai. Tadi gua di awal, spill konten adu daftar. Buat teman-teman yang paham dan sadar, konten adu daftar gua ini merupakan adaptasi dari kontennya Andovi Andrea Show. Full respect untuk mereka berdua yang sudah buat konsep sekeren ini. Gue tuh dulu tuh viewsnya turun banget. Karena video gue tuh awal-awal itu kan kayak santri barbar, santri gurun, santri sultan. Yang sifatnya memes ya 15-30 detik. Durasinya cuma segitu-segitu doang, pendek. Sampai pada akhirnya gue menemukan konten Andovi Andrea Show. Ya, gue mengadaptasi konten tersebut. Dan boom, berhasil. Tapi dengan catatan, adaptasinya itu bukan meniru. Ini kadang-kadang yang keliru adalah kita mengadaptasi, tapi yang kita adaptasi itu seluruh konsepnya kita samain. Nah, yang gue lakukan di adu daftar adalah mengadaptasi sekreatif mungkin. Catatannya itu, boleh adaptasi tapi dengan sekreatif mungkin. Bahkan bila perlu unik. Gitu. Kalau Andovi Andrea Show disebut dengan draft pick, gue menyebutnya dengan adu daftar. Ya, kalau Andovi Andrea Show menggunakan 2 angle kamera yang berbeda, lalu ditempatkan peletakannya atas dan bawah, gue mengadopsi dengan 1 kamera, tapi posisinya depan belakang. Kalau Andovi Andrea Show sifat kontennya heboh, banyak text editing segala macam, gue cukup simple. Gitu. Kalau Andovi Andrea Show membahas soal hal-hal umum di luar, lagu-lagu indie segala macam, gue cukup membahas seputar skup pesantren karena ini adalah niche konten yang gue punya, gitu loh. Jadi itu yang gue lakukan. Gue mengadaptasi konten Andovi Andrea Show sekreatif dan seunik mungkin sehingga cocok dan masuk dengan niche konten di akun gue. Gitu. Catatannya itu teman-teman buat yang pengen mengadaptasi konten harus mengadaptasi sekreatif dan seunik mungkin, oke? Lalu cara yang kedua nih teman-teman, ya ini cara gue ini ya. Selama 1 minggu belakangan ini ya, gue itu selalu ngepost kontennya itu di jam yang berbeda-beda. Gue kadang ngepost di pagi hari, di jam 10, bahkan di siang atau sore sampai malam. Pernah gue ngepost di malam hari. Untuk apa? Untuk ngecek jumlah views yang gue dapet itu di jam keberapa sih gue ngepostnya. Walaupun kita punya data analis di TikTok ya atau di platform lain gitu, kita punya data analisis di jam berapa nih pengikut kita itu paling banyak aktifnya. Tapi gue tuh nggak ngerasa puas dengan data analisis tersebut. Kadang-kadang nggak works. Gue lebih suka cara yang lebih manual, yaitu nge-post di setiap hari itu di jam yang berbeda-beda. Supaya gue tuh beneran percaya, oke, di jam segini itu emang works. Contoh, misalnya teman-teman pengen ngepost di jam 7 pagi dan ternyata mencapai 10.000 views. Ramai dong, sebelumnya belum pernah 10.000 misalnya. Ramai dong 10.000 views. Ternyata besoknya di jam 9 paginya cuman 8.000. Bukan berarti di jam 7 adalah jam terbaik teman-teman. Belum. Gue tuh minimal melakukan 3 kali post di jam yang berbeda. Minimal 3 kali post.
Kalau sekarang gue post di jam 7, besok post di jam 9, besoknya post di jam 2. Gue lihat di tiga waktu yang berbeda ini, kira-kira di jam berapa yang paling efektif gitu. Atau kalau mau ekstrim lagi adalah dengan ngepost di jam yang berbeda-beda. Dalam satu hari bisa ngepost 2 sampai 3 konten. Di jam 1, di jam 1 siang, di jam 4 sore, sama di jam 9 malam misalnya. Di post, dilihat data analisisnya besoknya, di jam yang keberapa yang paling efektif. Selama 3 hari di reset tuh. Di reset, dicari jam yang paling mantap yang di jam berapa. Itu caranya. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh tahu next kalau mau upload harusnya di jam segini aja. Dan sudah mempersiapkan kontennya agar untuk bisa di-post di jam yang sama. Cara ini udah gue buktikan selama hampir 3 tahun gue ngonten di platform sosial media TikTok. Di awal-awal dulu gue ngonten itu di-upload di jam 10 pagi. Rame. Kok anyep gitu kan. Anyep mulai sepi nih. Gue riset tuh. Gue mulai riset. Jam 10 pagi sepi. Oke, jam 2 siang juga sepi. Jam 4 juga sepi. Jam 7 rame. Dan ketika gue menemukan jam 7 rame, gue nggak langsung fokus di jam 7 rame tuh. Gue coba trial 3 hari dulu. Beneran rame nggak nih? Kalau misalnya sepi berarti kemarin hoki. Kalau misalnya di hari kedua upload di jam 7 terus sepi, berarti ada yang salah nih. Apa nih yang salah? Kontennya kah? Udah beda? Kalau yang misalnya jam 7 FYP, itu kontennya makanan, besok upload di jam 7 ternyata kontennya nge-review HP, nggak rame. Berarti pasarnya kalian bukan nge-review HP, pasarnya kalian adalah nge-review makanan, gitu loh. Nah jadi, selain teman-teman harus memperhatikan jam post, teman-teman harus juga memperhatikan nih, ketika konten itu rame, ketika di jam hari ini nih, misalnya gue nge-post konten pesantren, ya kan, ternyata rame. Besok jangan ngepost yang lain lagi. Ngepost tentang pesantren lagi di jam yang sama. Trial terus selama hampir 3 hari. Gitu. Selama 3 hari. Bahkan kalau bisa sebulan. Gue tuh kalau untuk mencoba men-trial satu konsep baru, paling sebentar itu gue nge-trial tuh selama sebulan. Kalau emang sebulan nggak bagus, oke gue ganti lagi konsepnya. Gitu. Dan jamnya pun ketika sudah menemukan jam yang bagus, gue biasanya tuh men-trial selama minimal 3 hari, maksimal gue 7 hari. 7 hari di jam post yang sama nggak efektif, gue mulai ganti di jam post lain gitu. Tapi minimal 3 hari, supaya teman-teman punya komparasi yang berbeda-beda gitu, perbandingan yang banyak gitu. Nah, cara terakhir nih teman-teman, ini adalah yang mungkin kalau teman-teman sebelumnya nonton video-video cara FYP dan lain sebagainya macam yang ngebahas soal hashtag, atau ada tontonan di YouTube tentang hashtag segala macamnya, manfaat penggunaan hashtag, justru gue sebaliknya. Gue menyarankan untuk tidak menggunakan hashtag sama sekali. Kalau kalian lihat di video-video gue yang terbaru nih, yang terbaru di atas nih, ini tuh nggak pernah menggunakan hashtag. Karena apa? Karena gue pengen konten gue itu jadi bola liar, teman-teman. Dinikmatin oleh semua orang. Hashtag itu fungsinya hanya untuk mengkotak-kotakan jenis konten. Hashtag santri, hashtag pesantren. Berarti konten tersebut hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang minat sama konten santri dan pesantren. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan hashtag, maka yang terjadi adalah video tersebut jadi bola liar. Siapapun mendapatkan peluang untuk nonton video teman-teman. Dan itu peluang FYP jauh lebih besar. Nah ini nih kesalahan gue juga dulu yang akhirnya ngebuat konten gue itu sepi. Gue tuh pakai hashtag banyak banget. Hashtag santri, hashtag pesantren, hashtag mondok, santri hits, santri keren. Hashtagnya sampai maksimal tuh penggunaan hashtagnya. Dan tidak efektif. Karena hanya mengkotak-kotakan konten kita. Mereka yang di luar dari hashtag tersebut, yang tidak mencari hashtag tersebut, ya nggak akan nonton. Beda kalau misalnya gue kontennya santri, tidak gue pakein hashtag, boom, konten kita itu berpeluang muncul di akun berandanya orang lain, walaupun mereka nggak nyari konten tentang santri. Oke, segitu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Kalau suka sama konten ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe teman-teman. Dan see you next time.